Shalom, halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Profesionalisme seorang guru diukur dari sejauh mana ia menguasai keterampilan dasar dalam proses instruksional di dalam kelas. Merujuk pada pemikiran Darmidi tahun 2012, proses mengajar adalah sebuah rekayasa pembelajaran yang harus direncanakan secara efektif dan efisien. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis mendalam mengenai keterampilan dasar mengajar, mulai dari teknik, mengadakan variasi, hingga pentingnya refleksi diri bagi seorang guru. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Adapun tujuan dari video pembahasan hari ini, yang pertama, variasi mengajar. Mampu mengubah gaya dan media mengajar secara spontan maupun terencana untuk menjaga fokus dan antusiasme siswa. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Mampu mengorganisasikan materi pelajaran secara sistematis agar konsep yang kompleks menjadi mudah dipahami. Lalu, yang ketiga, pembukaan dan penutupan. Mahir dalam menciptakan prakondisi mental siswa di awal pelajaran serta mampu melakukan konsolidasi pemahaman di akhir sesi. Yang keempat, bimbingan diskusi, memiliki kemampuan memfasilitasi interaksi kelompok kecil yang sehat, dinamis, dan sistematis. Transformasi peran guru, keterampilan dasar, dan profil pendidik masa depan. Guru bukan sekedar mengajar yang berdiri di depan kelas, melainkan arsitek peradaban yang membentuk pola pikir generasi mendatang. Bagian pembuka ini menekankan bahwa penguasaan keterampilan teknis atau pedagogis harus dipadukan dengan kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman. Kita akan membedah bagaimana seorang pendidik harus bertransformasi dari penyampai materi menjadi fasilitator yang inspiratif sesuai dengan landasan pemikiran modern tentang profesionalisme guru. Dinamika pembelajaran menghidupkan suasana kelas. Variasi dalam mengajar adalah bumbu utama yang menjaga antusiasme siswa agar tidak pudar. Seorang guru perlu menguasai variasi gaya mengajar, mulai dari intonasi suara yang dinamis, gerakan posisi di kelas, hingga penggunaan media visual dan audio yang beragam. Strategi ini bukan sekedar hiburan, melainkan pendekatan psikologis untuk memperpanjang rentang perhatian siswa. Dengan variasi yang tepat, materi yang berat sekalipun dapat diserap serta secara optimal karena kejenuhan mereka siswa berhasil diredam sejak dini. Seni menyederhanakan kompleksitas melalui keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah proses pengorganisasian informasi agar mudah dicerna oleh struktur kognitif siswa. Keterampilan ini menuntut kemampuan memilih diksi yang tepat, memberikan ilustrasi yang relevan, serta menyusun alur logika yang runtut dan sistematis. Penjelasan yang efektif harus mampu menjabatani celah antara teori yang sulit di buku teks dengan tingkat pemahaman aktual siswa. Fokus utamanya adalah membantu siswa memahami konsep, hukum, dan prosedur secara objektif dan mendalam. Dampak strategis efektivitas penjelasan guru. Mengapa keterampilan menjelaskan sangat krusial? Pertama, ia menciptakan efisiensi waktu karena meminimalkan kebingungan yang sering terjadi saat siswa belajar mandiri. Kedua, guru dapat membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuan melampaui apa yang tertulis di kertas. Terutama di tengah keterbatasan sumber belajar, penjelasan guru menjadi sumber informasi primer yang valid. Melalui interaksi ini, guru juga dapat langsung mengestimasi tingkat pemahaman siswa dan memberikan penguatan pada bagian yang dianggap sulit. Menciptakan kesiapan mental melalui pembukaan pelajaran. Momen pembukaan adalah waktu kritis untuk menarik minat siswa. Ini bukan sekedar rutinitas mengucap salam, melainkan upaya menciptakan jembatan mental antara dunia luar dengan materi yang akan dipelajari. Guru harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan pemantik atau demonstrasi singkat yang relevan. Penting untuk diingat bahwa kegiatan ini dilakukan tidak hanya di awal jam pelajaran, tetapi juga di setiap
kali memulai subtopik baru atau berganti metode kegiatan agar fokus siswa tetap tajam. Kristalisasi pemahaman dalam penutupan pelajaran. Seringkali terabaikan, namun menutup pelajaran adalah kunci dari ketahanan informasi di ingatan siswa. Di tahap ini, guru membantu siswa menarik kesimpulan, membuat rangkuman poin inti, dan melakukan refleksi singkat. Tujuannya adalah agar siswa pulang dengan kebulatan makna. Mereka memahami apa yang dipelajari, mengapa itu penting, dan bagaimana hubungannya dengan konsep sebelumnya. Penutupan yang bermakna akan meninggalkan kesan mendalam dan motivasi untuk pertemuan selanjutnya. Kolaborasi dan berpikir kritis dalam diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dengan komposisi 3 hingga 9 siswa adalah laboratorium sosial bagi mereka. Di sini, peran guru adalah sebagai pembimbing yang memastikan interaksi berlangsung secara sistematis, namun tetap informal dan nyaman. Melalui format ini, siswa belajar berargumen secara sehat, mengasah kemampuan komunikasi, dan meningkatkan kedisiplinan kolektif. Guru harus memastikan setiap anak terlibat aktif, sehingga motivasi belajar meningkat melalui kerja sama tim yang sportif. Menciptakan ekosistem belajar melalui pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas jauh lebih luas daripada sekedar mendisiplinkan siswa yang ramai. Ini adalah kemampuan manajerial guru dalam menciptakan iklim sosial emosional yang positif. Guru yang terampil mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini, mengorganisasikan kegiatan secara efektif, dan meniadakan tingkah laku yang menghambat proses belajar. Kelas yang terkelola dengan baik memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa, sehingga seluruh energi mereka terfokus sepenuhnya pada pencapaian tujuan pembelajaran. Diferensiasi instruksional, pendekatan kelompok kecil, dan perorangan. Setiap anak adalah individu unik dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Keterampilan ini menuntut guru untuk mampu memberikan perhatian personal meski berada dalam lingkungan kelas yang besar. Guru harus terampil mendiagnosis kesulitan belajar individu, memberikan bantuan yang spesifik sesuai minat siswa, dan memfasilitasi mereka untuk berkembang sesuai potensinya. Hubungan interpersonal yang akrab antara guru dan murid di sini menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pendidikan karakter. Profesionalisme guru di tengah arus perubahan. Menjadi pendidik di masa depan bukan lagi soal status formal, melainkan soal kompetensi nyata yang diakui secara profesional dan publik. Guru dituntut untuk memiliki keahlian mendalam dan kepribadian yang matang sebagai suri teladan. Tantangannya semakin kompleks karena guru harus mampu menyeimbangkan tuntutan kurikulum dengan realitas perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Profesionalisme inilah yang akan menentukan apakah seorang guru layak disebut sebagai pendidik sejati atau sekedar pengajar biasa. Guru sebagai kreator di era globalisasi. Globalisasi menuntut kualitas pendidikan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai kreator, orang yang mendesain suasana belajar yang bebas namun tetap dalam koridor norma yang konsisten. Pendidikan bukan lagi soal indoktrinasi searah, melainkan soal memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi ide, mengekspresikan kreativitas, dan mengkaji hal-hal baru yang menarik minat mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Membimbing visi dan masa depan siswa. Guru masa depan harus menjadi jembatan yang menghubungkan siswa dengan realitas masa depan yang belum mereka temui. Dengan wawasan yang luas tentang perkembangan masyarakat, guru membimbing anak didik untuk berpikir kritis, melampaui batasan kekinian. Tugas utama di sini adalah mengembangkan watak dan sifat siswa melalui materi pelajaran yang disampaikan.
Guru bertindak sebagai kompas moral yang membantu siswa menciptakan masa depan yang lebih baik melalui ilmu pengetahuan. Analisis pola pikir linear dalam peningkatan mutu pendidikan. Jika kita memperhatikan alur peningkatan mutu, seringkali ada anggapan bahwa pelatihan guru secara otomatis akan meningkatkan kecerdasan siswa. Namun, kenyataannya ada mata rantai yang harus diperhatikan. Pelatihan harus berujung pada peningkatan kualitas kerja nyata di lapangan. Jika pelatihan hanya berhenti pada tataran teori tanpa perubahan perilaku mengajar di kelas, maka mutu siswa tidak akan mengalami kenaikan yang berarti. Fokus utama harus dialihkan pada bagaimana hasil pelatihan diterapkan secara konsisten dalam interaksi harian dengan siswa. Mendidik melalui tindakan dalam kurikulum tersembunyi. Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi adalah proses penanaman nilai yang dipelajari siswa melalui perilaku nyata guru. Jika ingin menanamkan disiplin, guru harus menjadi contoh dalam ketepatan waktu. Jika ia menanamkan etos kerja, jika ingin menanamkan etos kerja, guru harus menunjukkan keseriusan dalam mengkoreksi tugas dan memberikan umpan balik yang jujur. Tanpa umpan balik, siswa akan merasa usahanya tidak dihargai. Nilai-nilai kehidupan justru lebih banyak diserap siswa melalui apa yang mereka lihat pada diri guru, bukan hanya apa yang mereka baca di buku. Refleksi diri sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan. Profesi guru menuntut pertumbuhan yang tidak pernah berhenti. Melalui refleksi diri, guru mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah dilakukan untuk menemukan kelemahan dan kelebihan. Hal ini dapat dilakukan dengan berani menampung pendapat jujur dari siswa atau melakukan penelitian tindakan kelas. Dengan bersikap terbuka terhadap kritik dan hasil evaluasi diri, seorang guru akan terus berkembang dan mampu memberikan kualitas pengajaran yang semakin baik dari waktu ke waktu bagi yang dididiknya. Kesimpulan sinergi, keterampilan, keteladanan, dan refleksi. Menjadi guru masa depan berarti menyatukan 3 pilar utama: penguasaan teknik, keteladanan, dan evaluasi diri. 8 keterampilan dasar mengajar, mulai dari membuka kelas hingga mengelola diskusi, adalah alat utama untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik. Namun di era globalisasi, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi kreator suasana belajar yang menanamkan nilai disiplin dan kerja keras melalui hidden curriculum, atau contoh yang nyata dalam perilaku. Akhirnya, mutu pendidikan hanya akan meningkat secara signifikan jika guru konsisten melakukan refleksi diri dan terbuka terhadap umpan balik, guna memastikan setiap proses di kelas benar-benar berdampak pada kemajuan nyata siswa secara holistik. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap tindakan guru di dalam kelas adalah investasi masa depan bagi para siswa. Dengan menguasai keterampilan teknis yang mumpuni, menjaga integritas melalui keteladanan, dan selalu membuka diri untuk berefleksi, kita tidak hanya sedang mengajar, tetapi sedang membentuk peradaban yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak, teruslah belajar untuk menjadi pendidik yang menginspirasi.